kasih. Selamat pagi, sini si Bogor. Pagi. Wah, masih terasa banget ya suasana Natalnya. Merry Christmas buat Bapak Ibu semua. Kita udah ngerayain Natal ya minggu lalu dan selama beberapa minggu ke depan pasti masih ada suasana Natalnya. So Merry Christmas, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Sebelum memulai ibadah seperti biasa mau remind sedikit untuk habitnya kita. Kalau ibadahnya kita ada 3 habit yang akan kita lakukan setiap beribadah. Yang pertama itu honor the presence, biar hari ini semuanya tentang Tuhan, semuanya tentang hadiratnya Tuhan, biar hari ini nama Tuhan dipermuliakan di hidupnya kita. Dan yang kedua save the word, sesuatu yang baik, rema yang baik, perkataan Tuhan yang baik yang Tuhan titipkan di hati setiap kita. Nanti akan biasanya kita catat, akan kita tulis di notes kita, di handphone atau dimanapun, dan itu akan jadi rema buat kita tentunya. Dan yang terakhir mau sama-sama kita katakan be excited. Oke, sebelum mau mulai ibadah, aku mau sharing satu ayat. Ini karena tentang Natal ya, ini ayat benar-benar lagi terngiang-ngiang banget di aku akhir-akhir ini. Ayatnya itu mungkin Bapak Ibu udah sering banget dengar di Yohanes 16 ayat 3. Aku mau bacain buat Bapak Ibu semua. Ayatnya berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mau aku highlight di sini adalah permulaan dari semua ini adalah kasih Bapak Ibu. Kasih Allah yang begitu besar buat setiap kita. Dia benar-benar mengasihi setiap kita. Dan mumpung lagi di bulan Natal, mumpung lagi di merayakan, memperingati kelahirannya Tuhan, mari Bapak Ibu, mari balik lagi cari kasih tersebut. Mari beberapa minggu ke depan ini, kalau Bapak Ibu masih merasa kayak, kok kayaknya biasa-biasa aja, kok kayaknya datar-datar aja, kejar kasih itu. Biar Desember ini, di penghujung tahun 2025 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan termasuk saya sendiri jadi pribadi yang penuh kasih Tuhan. Jadi pembawa kasih Tuhan buat dunia ini. Jadi mari kejar kasih itu. Dan jadi sebelum mau mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau berdoa buat ibadah kita. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau udah mati buat kami Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami. Tuhan, biar Tuhan ini kami mau buka hati selebar-lebarnya, mau buka pikiran selebar-lebarnya untuk Engkau. Biar hari ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui hidupnya kami. Biar hari ini Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada suara Tuhan yang benar-benar bold ngomong buat setiap kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami beribadah bukan cuma rutinitas doang, kami akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Biar hari ini Tuhan nyatakan diri-Mu Tuhan. Kami butuh pernyataan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, memberkati setiap praise worship kami, setiap sermonnya, setiap apapun acara ini, serangkaiannya dari awal sampai akhir. Kami mau serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Biar hari ini Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom CDC. Saya percaya ya hari ini ada sukacita di rumah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari kita puji namanya Tuhan. Langit dan bumi puji nama Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi
raja segala raja. Siap bergoyang? Nyanyi glory, hey glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, hey glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Kami menyerukan Engkau kudus, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kau yang kami sembah dalam hidup ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Allah. Kiranya Roh-Mu sendiri berkata-kata, kami jemaat-Mu Tuhan siap mendengarkan. Kiranya Roh-Mu lawat kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kemarin sudah merayakan Natal tempat ini ya. Selamat Natal Bapak Ibu semuanya. Merry Christmas. Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan umat dari dosa? Dengan mati di atas kayu salib bagi kita semua. Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Yesus memikul semua dosa saudara dan saya. Dia menjadi pendamaian. Dan dia buktikan dia juru selamat setelah dia mati. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pengantara, menjadi mediator bagi saudara saya. Dan dia juga jadi hakim yang adil, saudara. Nah pagi ini saya mau ajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, saudara. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, ya sama-sama kita baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dikatakan oleh Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Kolose, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara sudah mati bangkit bersama Kristus? Ketika kau berdirimu dibaptis, kita kan mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus kan? Nah Kristus ada di mana sekarang saudara? Kristus yang telah mati bangkit naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita diajarkan oleh firman Tuhan, carilah perkara yang di atas. Kita kan hidup di muka bumi ini ya. Apa sih yang dicari oleh manusia di muka bumi ini biasanya apa? Pada umumnya seperti nyanyian zaman dulu ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Nah kalau jemaat CDC cari siapa? Cari Tuhan Yesus, amin. Cari dahulu kerajaan Allah kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Ada peribahasa katanya, hepeng mengatur nagaraon. Artinya, tanyain sama saudara kita yang dari suku Batak. Kita perlu uang dalam hidup ini saudara, tapi jangan cuma mikirin perkara di bumi ini. Tuhan Yesus bilang apa? Kumpulkan hartamu di sorga, karena di bumi gengat dan karat merusakannya, pencuri datang mencuri, membongkar, mencurinya. Kumpulkanlah hartamu di sorga, sebab di sorga tidak ada gengat dan karat merusakannya, tidak ada pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi kita disuruh oleh Tuhan Yesus kumpulin harta di mana? Nah saudara mau taat sama Tuhan Yesus gak? Ayo, sekarang masih ngumpulin harta di bumi? Kalau nanti di sini miskin ya CDC nggak bisa buat apa-apa ya. CDC juga harus banyak dana untuk mengalukan pekerjaan Tuhan. Saudara saya harus kumpulin harta di bumi, tapi juga jangan lupa pikir perkara di atas. Sesungguhnya harta kita kalau kita mati kita nggak bawa. Setuju ya? Saudara suka nyanyi lagu itu nggak? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhir. Saudara bisa bawa rumahmu ke surga?
Ora iso. Mobilmu tinggalin. Depositimu, hartamu, sertifikat tanahmu itu yang banyak itu buat siapa? Buat anak cucu ya. Tapi kau nggak bisa bawa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kumpulkanlah hartamu di surga, supaya nanti perbuatan baikmu yang kau sudah lakukan dengan semua apa ada padamu, kau memberi pada orang miskin, pada orang susah, nanti juga Tuhan perhitungkan. Amin. Jadi dalam merayakan Natal ini saudara-saudara, saya mau ingatkan, judul khotbah hari ini adalah hiduplah dengan perspektif kekekalan. Perspektif itu sudut pandang. Coba bolehkah saya ajak Bapak Ibu, coba sudut pandang kan Bapak Ibu lihat saya ya. Yuk rame-rame sekarang, coba lihat ke atas. Nah, kelihatan ada apa tuh? Lampu, tadi ngelihat gak? Ada berapa lampunya? Jadi perspektif itu ada sudut pandang. Yang tadi kita nggak perhatikan, sekarang kita perhatiin gitu. Tadi kita baca di Alkitab, orang Kristen harus pikirkan perkara di atas, di mana Kristus ada. Cari perkara di atas. Yesus sendiri berkata, kumpulkan hartamu di sorga. Jadi kita harus cerdas, saudara-saudara. Jangan cuma sibuk dengan urusan di bumi ini ya, uang, kenyamanan, ketenaran, kekuasaan, mati enggak? Udah selesai. Nah, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan berikut ini. 2 Korintus 5 ayat 10. Yuk sama-sama kita baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi dikatakan sebab kita semua. Siapa boleh? Kalau nggak boleh, saya absen gitu. Boleh nggak? Kita semua harus. Nah, kita semua siapa? Ini kan Rasul Paulus tulis pada jemaat orang Kristen di Korintus. Kita semua orang-orang Kristen harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kristus itu, saudaraku, jadi hakim yang adil. Kristus itu akan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang patut diterimanya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara saya diselamatkan oleh iman, amin. Kasih karunia Allah, amin. Tapi iman sejati akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi nggak bisa modal cuma percaya Yesus. Saudara harus menunjukkan imanmu lewat perbuatan, karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kata Rasul Yakobus, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Karena akhirnya oleh perbuatan-perbuatan kita juga kita akan dihakimi oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku datang segera, aku membalas setiap orang setimbalan perbuatan. Nah, dikatakan tadi ada orang yang baik, ada yang jahat. Nah, yang jahat dulu deh ya. Kan di sini kan jarang ya orang yang jahat ya. Kok nggak ada amin? Saudara pernah ketemu orang Kristen jahat gak? Banyak. Di sini ada yang jahat, jangan nggak ada ya. Kira-kira kalau orang Kristen jahat dapat apa dari Tuhan? Tuhan kan adil ya. Kalau orang Kristen jahat dapat apa, saudara? Hukuman. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan sorga. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Pada hari Tuhan akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, demi nama Yesus. Ada di mana tuh orang-orang itu? Di Grand Forest apa di yang bagian mana di orang gereja itu? Aku sudah mengusir setan demi namamu. Yang mengusir setan pakai nama Yesus orang Kristen, bukan orang Kristen. Orang Kristen. Mengenang banyak mujizat demi nama Yesus, hebat banget ya. Tapi aku terus terang pada mereka, aku tidak pernah kenal kamu, pembuat kejahatan.
mengerti, saudara. Jangan kau merasa orang Kristen kemudian aman, kelakuanmu nggak bener. Ah, Tuhan baik, Tuhan paham, Tuhan ngerti saya. Pak Kris nggak ngerti saya, Tuhan paham, ngerti saya. Excuse, nggak bisa, saudara. Saudara saya harus hidup dalam pertobatan. Amin. Hidup sungguh-sungguh, tambahkan pada imanmu kebajikan, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan tambahkan kesalehan, ketekunan, tambahkan kepada kasih saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Kita harus bertumbuh, menunjukkan buah-buah yang baik. Karena orang Kristen adalah orang yang mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Saudara coba lihat kanan kita dan belakang. Itu orang Kristen-Kristen yang baik gak? Baik gak? Baik ya? Kira-kira dapat apa kalau orang baik? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Amin. Jangan jadi orang Kristen jahat, apalagi pendeta jahat. Ada loh. Pernah ketemu gak? Semoga gak pernah ketemu ya. Di sini mah pastor-pastornya baik-baik ya, Pastor Chris, Pastor Naftali, baik-baik. Hati-hati saudara-saudara, banyak serigala berbulu domba. Banyak guru-guru palsu dari zaman ini, banyak nabi-nabi palsu. Dia bikin gereja untuk cari mengeruk uang jemaat. Karena semua resesi kalau gereja tetap aja balik perpuluhan ya. Yang kaya akhirnya hanya segelintir orang. Itu nggak bener kayak gitu. Makanya nanti akhir zaman banyak orang berseru pada Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal kamu. Jadi paling penting apa? Dikenal Tuhan. Amin. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ngaku dia milik Tuhan Yesus, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Harus kudus hidupnya. Tadi kita nyanyi kudus, holy, holy. Nah, Allah kita kudus, anaknya kudus enggak? Harusnya kudus enggak? Harusnya kudus. Makanya saudara saya harus hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Amin. Nah, saya mau hari ini menekankan kalau orang yang baik akan dapat upah. Ya. Nanti kalau yang jahat nanti bagian orang lain aja deh. Khotbahnya yang lain ya. Siapa? Saya lebih suka khotbah hal yang baik. Ada upah, saudaraku. Di Alkitab itu dikasih mahkota kalau orang baik. Mahkota itu adalah Stefanos. Apresiasi dari Tuhan. Jangan bayangkan mahkota ini dibentuk fisik ya, tapi itu adalah apresiasi, penghargaan dari Allah untuk orang-orang yang setia. Ada 5 mahkota saudara-saudara yang diberikan Tuhan Yesus kepada barang siapa yang menang, pengikut-pengikutnya yang menang. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Kita baca Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara saat ini sedang ada dalam pencobaan, lagi susah menderita, setialah ikut Tuhan Yesus. Karena engkau bertahan tetap setia sampai mati, gara-gara engkau jadi orang Kristen kemudian kamu dimusuhi keluargamu, kamu susah menderita, berbahagialah engkau. Karena imanmu pada Kristus kau menderita, berbahagialah engkau. Kalau engkau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Tetap setia? Saudara mau ikut Tuhan Yesus? Ikut Tuhan Yesus sampai tahun berapa nih? Kan tahun 2025 ya. Saya ikut Tuhan Yesus sampai tahun 2028 aja deh gitu. Gitu enggak? Saudara mau ikut Tuhan Yesus? Ikut Tuhan Yesus sampai kapan? Sampai selamanya. Di Alkitab tuh ada Alkitab bilang sampai mati. Saya ikut Tuhan Yesus. Amin. Setuju? Sampai mati ikut Tuhan Yesus. Ya, sama-sama katakan, saya ikut Tuhan Yesus sampai mati. Wih, luar biasa ya. Sampai mati. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Saya mau iring Yesus
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Di zaman ini orang Kristen ada yang gak suka lagu ini. Orang Yesus udah menderita buat kita kok, ngapain kita Pastor Robi mau menderita, Pastor Robi aja menderita sama Pastor Chris, saya mau seneng-seneng ikut Tuhan Yesus. Banyak loh kayak begitu. Saya udah denger juga beberapa pendeta besar di Indonesia khotbahnya gitu. Oh my goodness, Alkitabnya beda sama saya. Yang saya baca di Alkitab, kalau orang mau hidup beribadah akan menderita. Barang siapa mau mendapat kemuliaan, dia harus menderita bersama Kristus. Itu yang saya baca, itu yang saya akan hidupi. Jangan pernah punya pikiran kalau ikut Tuhan Yesus kemudian bebas dari penderitaan. Salah ajaran itu. Saudara ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib. Dunia tidak suka engkau, dunia benci engkau. Ketika engkau hidup jujur, orang sekantormu gak suka. Engkau akan difitnah, engkau akan diejek, engkau akan dibuat susah. Engkau tetap setia gak? Tetap jujur gak? Gara-gara iman. Yang anak muda di sini, ada yang anak muda nggak ikut baktian ini? Oh ada ya. Nah yang cewek-cewek ini kalau ketemu ini cowok ganteng kaya ya, kayak bintang film Hong Kong atau film Korea ya. Nah, sekarang kan banyak orang Kristen, bukan orang Kristen sih, orang Indonesia kawin sama orang Korea. Padahal dia bukan, rohnya beda, terang dan gelap gak bisa bersatu. Nah, ayo diperhadapkan tuh Tuhan Yesus atau cowok ganteng kaya raya. Pilih yang mana, Dek? Tuhan Yesus. Amin ya. Jangan kalah sama dunia, saudara. Banyak loh orang-orang yang gara-gara pengen cepet nikah, akhirnya salah nikah, akhirnya setengah mati, dan akhirnya meninggalkan imannya. Dapat mahkota nggak kalau murtad? Ya nggak dapat lah. Saudara mau dapat mahkota kehidupan? Setia sampai mati. Ikut Yesus. Amin. Jangan cinta dunia, cinta Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, mahkota kebenaran. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 8. Akhirnya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ketika Rasul Paulus sudah tua, dia tahu sebentar lagi hidupnya akan mati. Akhirnya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Paulus sudah mempertahankan imannya. Dia pelihara imannya. Dia bertanding sampai garis akhir. Sekarang disediakan bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari kedatangannya. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada setiap orang yang rindu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara mau dapat mahkota kebenaran? Rindu kedatangan Tuhan Yesus? Makanya salah satu kebiasaan saya kalau saya pimpin doa berkat doa penutup, saya selalu bilang, Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Sebab dia Raja segala Raja, yang telah mati bangkit naik ke sorga. Dia akan datang kembali bumi ini, saudara, menjemput kita semua. Dia akan memerintah sebagai Raja. Setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus akan dapat mahkota kebenaran. Makanya pelihara imanmu, saudara, ya. Jangan tukar imanmu dengan uang 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Jangan tukar imanmu hanya dengan cowok ganteng, cewek cantik, ya. Harus pelihara iman. Yang ketiga, mahkota apa yang akan kita terima? Mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4.
Maka kamu apabila Gembala Agung datang, Tuhan Yesus Kristus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan ini diberikan kepada para gembala, para penatua, para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang setia melayani umat Tuhan. Termasuk juga saya percaya carousel, ya, leaders di gereja. Kalau engkau setia mengembalakan domba-dombanya Tuhan, ngurusin orang itu memang capek ya. Bukan hanya fisik, capek hati kadang-kadang. Tapi kita tetap setia menggembalakan jiwa-jiwa. Gereja itu ya saudara-saudara sekarang banyak pilihan. Saya tadi menguatkan Pak Pastor Chris, luar biasa jemaat CDC. Untuk datang ke tempat ini, dia harus menunjukkan kesungguhannya. Udah berapa tahun di sini saudara? Melewati puluhan gereja saudara, untuk sampai ke gereja CDC. Jemaat yang setia ya, tetap setia ya. Saya leader, karsa tetap setia melayani, walaupun disusahkan oleh jemaat. Maka engkau akan dapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayo rekan-rekan pelayan, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan padamu, jiwa-jiwa yang kau layani dengan setia, Tuhan perhitungkan. Mungkin Pastor Chris atau Pastor Naftali luput, tidak recognize-mu, tidak kurang menghargaimu. Ada Tuhan Yesus Gembala yang menghargaimu. Dia menilik hatimu, motivasi hatimu. Ketika dia kembali kelak, dia pasti kasih upah kepada. Ada kemuliaan. Amin. Semangat para pemimpin Kersel. Yang keempat saudaraku, mahkota yang abadi. Kita baca 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang tidak fana. Atlet saudaraku, kalau mau menang jadi juara, dia akan latih dirinya sedemikian rupa. Nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh mau begadangan gitu, nggak boleh semaunya. Dia harus kontrol dirinya, kuasai dirinya. Dia harus cukup tidur, cukup istirahat, cukup makan yang bergizi. Nggak boleh sembarangan hidup. Itu atlet untuk memenangkan suatu medali emas, dapat penghargaan di dunia ini. Saudara, saya sesungguhnya sedang berlari saat ini. Kita ini sejak kita memberi diri kita dibaptis, saudara, itu start, itu baru mulai. Kita harus bertanding terus sampai garis finish. Garis finish kita adalah saat terakhir kita menghembuskan nafas kita. Kata Rasul Paulus, aku telah bertanding dengan baik dan telah pelihara iman. Saudara, saya harus bertanding dengan baik. Jangan lagi lari ini, lihat cikong siomay, bakso dulu, yang nggak menang, nggak bisa kontrol perut. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau jadi muridku. Ini gereja masih nama CDC nggak nih? Apa sih singkatan CDC apa sih? Christ Disciples Community. Wih, komunitas murid-murid Kristus. Di sini siapa yang murid Kristus? Angkat tangan. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau jadi muridku, ia harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Masih mau ikut Yesus? Benar. Kemarin disuruh puasa sama Pastor Naftali, Pastor Kus pada ikut gak? 21 hari ya. Nahan lapar, hayang bedahar urang, siomay, sate, aduh belum jam buka. Kenapa sih kita harus puasa? Melatih diri, menyangkal nafsu. Nafsu kita cuma segini, sejengkal. Manusia tuh nafsu segini, sama bagian bawahnya. Banyak orang gak bisa kontrol. Tapi murid-murid Kristus di komunitas CDC ini bisa kontrol diri. Latih dirimu beribadah. Amin. Handphone zaman sekarang tuh, aduh,
Anak-anak muda terutama, jangan anak muda, orang tua juga. Berapa jam sehari engkau pakai handphone untuk nonton? Scrolling. Kalau dipakai handphone buat belajar Alkitab, memuatkan orang, hey bro, hey sis, kuat ya, kasih ayat ya, itu oke. Tapi banyak orang gunakan handphone buat nonton video porno, nonton drakor 3 jam, 5 jam sehari, baca Alkitab 10 menit lu ngantuk. Nonton bisa berjam-jam, aduh gak bisa kontrol diri. Saudara, saya mau kita bandingin. Berapa lama sih kita hidup di muka bumi ini coba? Berapa lama tuh? Usia harapan hidup orang Indonesia, seorang Indonesia kan? Laki-laki biasanya mati 69, perempuan 73. Sekarang umur lu berapa? Tinggal berapa tahun lagi? Itu seumur hidup. Itu pun kalau nggak begadang, nggak ngerokok, nggak mabok-mabokan ya, hidup sehat, matinya 69, 70, 8, paling kuat 80. Habis 80 ripuh. Nanaon ge hese. Udahlah, kita ini fana kok. Makanya kalau saudara saya masih hidup, masih dengar nasihat firman Tuhan, ayo kita bertanding dengan baik. Sisa hidup kita lari dengan baik sampai garis akhir. Kontrol dirimu, kuasai dirimu, sangkal dirimu, pikul salib, ikut Yesus sampai garis akhir. Maka engkau akan dapat mahkota yang abadi, yang tidak fana, enggak lain. Haleluya. Yang terakhir saudara, mahkota sukacita yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, hai jemaat di Tesalonika, kamulah kemuliaan kami, sukacita kami. Bagi Rasul Paulus, orang-orang jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang bisa akhirnya masuk sorga, itulah sukacitanya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada kita orang-orang yang kita cintai, kita kasih, ada bersama kita di firdausnya Allah. Amin. Sudah berapa banyak jiwa yang sudah engkau bawa kepada Tuhan Yesus. Itulah sukacitamu nanti dalam kekekalan. Semua yang di bumi ini kita tinggalin. Yang kekal itu jiwa-jiwa, eternity. Bukannya cuma 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 6000 tahun. Bukan 1 juta tahun, 1 miliar tahun, bukan. Selamanya. Bayangkan saudara, kehidupan kita yang kekal itu salah satunya ditentukan oleh kelakuanmu di muka bumi ini. Makanya kita harus serius, sungguh Yesus, lari dengan tekun, belajar bagaimana jadi murid Kristus. Saudara-saudara yang belum belajar ikut spiritual journey, ayo ikut. Karena jadi orang Kristen bukan hanya modal percaya Yesus masuk surga. Karena orang Kristen tujuan akhirnya adalah dia menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Tidak ada jalan pintas. Saudara harus jadi murid Kristus. Saudara harus belajar sama guru agung kita Yesus Kristus. Bagaimana menjalani hidup ini. Saudara harus belajar. Mulai dari pertobatan, iman, memberi diri dibaptis. Belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, baca firman, bersekutu, belajar memberi, gak pelit ya. Belajar jadi berkat buat orang lain. Terus makin lama ya kalau hidup kita kan tiap hari belajar ya. Ketemu orang, ngalami situasi ini. Bagaimana? What would Jesus do? Kalau aku di posisi seperti ini, kalau Yesus di posisi ini seperti apa? Apa yang keputusan dia lakukan? Semakin kita taat, makin kita makin menyerupai
Tuhan Yesus. Jangan udah puluhan tahun jadi orang Kristen kita wae. Sakarepna wae. Nggak boleh. Makin hari kita harus berubah makin serupa Tuhan Yesus. Berpikir seperti Yesus berpikir. Merasa seperti Yesus merasa. Amin. Jangan orang Kristen tapi sombong. Yesus merendah hati. Yang sombong siapa? Siapa yang sombong? Iblis. Kalau orang Kristen sombong, anak siapa? Kelakuannya. Tuhan Yesus lemah lembut, enggak kasar, senggol dikit gue bacok. Orang Kristen ada yang gitu. Saya mah orang baik, tapi kalau orang jahat sama saya juga jahat sama dia. Itu bukan anak Tuhan Yesus, itu mah anak garong. Si pencuri hanya pencuri membunuh, membinasakan. Itu anak-anak iblis. Saudara, anak-anak Allah kelakuannya kayak Allah dong. Amin. Kita aja nyanyi kudus, kudus, kudus. Kelakuanmu saya juga kudus Pak, rokok saya kudus. Kumaha maneh. Tubuhmu bait Allah, masa dirusak sama dirimu sendiri, kebodohanmu. Oh di Alkitab nggak ada di dalam rokok Pak. Iya betul, di dalam rokok cuma ada di pom bensin. Tapi pakailah akal budimu, masa kamu merusak badanmu sendiri? Nggak percaya sih, coba kalau rokok tuh lihat tuh di bungkus rokoknya ada merokok merugikan kesehatan. Ah tak percaya. Orang merokok masih hidup. Nungguin lo kena kanker paru-paru. Apalagi punya anak kecil di rumah. Perokok pasif. Makanya banyak anak kecil kan bengek. Bapaknya ngerokok mulu. Gara-gara apa? Kebodohan. Gara-gara apa? Nggak bisa nyangka diri. Ya untung segini juga nggak bisa sangkal. Makanya kalau orang nggak bisa mengalahkan rokok, biasanya rokok itu pintu gerbang ke narkoba. Rokok aja lo nggak bisa berhenti, tapi kecanduan kan. Ayo kita jangan biarkan kita kecanduan apapun. Sangkal diri pikul salib. Amin. Jadi ada 5 mahkota saudara. Mahkota apa tadi? Mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati. Mahkota kebenaran bagi orang yang rindu kedatangan Tuhan Yesus. Mahkota kemuliaan bagi orang yang setia melayani jiwa-jiwa. Mahkota abadi bagi orang yang bisa menguasai diri. Mahkota sukacita untuk orang yang menginjil, menangkan jiwa-jiwa. Siapa yang udah mahkota dari Tuhan? Mau dapat 5 mahkota angkat tangan? Berapa orang? 4 mahkota? 3 mahkota? 1 mahkota mau? Ada lagi 1 mahkota di Alkitab saudara. Mahkota duri. Siapa yang mau? Ada yang angkat tangan. Mahkota duri itu bukan dari Tuhan Yesus, dari pasukan Romawi buat Tuhan Yesus. Itu dari dunia yang benci Yesus. Dikasih mahkota, darah, menyakitkan. Dunia ini memang menyakitkan, saudara-saudara, bagi orang hidupnya benar. Kalau ada beberapa di antara engkau diizinkan Tuhan mengalami mahkota duri, bertahanlah. Maka Tuhan akan gantikan kau dengan mahkota kehidupan. Amin. Ya, kita lakukan dengan mata tertuju pada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2, saya mohon tim musik siap-siap ke depan. Kita nyanyi 1 lagu ya. Ibrani 12 ayat 2, ya sama-sama baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mata saudara dan saya tertuju sama Yesus, jangan sama yang lain. Karena kalau engkau matamu tertuju sama yang lain bisa kecewa. Pendeta bisa mengecewakan, gereja bisa mengecewakan. Matamu harus tertuju sama Yesus. Kita nyanyikan lagu ini, tong WL nyanyiin lagu ini ya. Terus api kata-kata. Setelah itu kita berdoa sama-sama.
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. sampai ku dapat mahkota. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan melayani, Melayani, mengasihi. Aku mau mengiring Yesus seumur hidup. mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pagi hari ini ketika kau mendengar firman Tuhan, berilah dirimu diselamatkan Tuhan Yesus. Bila engkau belum menerima Tuhan Yesus di hatimu, buka hatimu. Undang Yesus masuk hatimu. Periksa hatimu apakah sudah ada Kristus di hatimu. Bila engkau ragu, bila engkau belum punya Yesus, buka hatimu, undang Yesus masuk hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuk hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Kau telah mati bagi dosa-dosaku. Kau telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan aku. Saudara-saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, Yesus yang telah mati, telah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang telah naik surga, dia berjanji akan datang kembali. Ia adalah Allah, hakim yang adil. Dia akan membalas setiap orang setimpal perbuatan. Mari, pandanglah kepada Juru Selamat dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpinmu dalam iman dan membawa imanmu kepada kesempurnaan. Setialah mengiring Tuhan. Ada mahkota bagimu. Kalau engkau masih ada dosa pagi hari ini, minta ampun sama Tuhan. Allah itu setia dan adil yang mengampuni setiap orang yang mengakui dosanya. Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan dari segala kejahatan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau masih dosa pornografi, dosa seksual, dosa apapun yang kau perbuat, minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau masih kecanduan merokok, kecanduan hal-hal tidak baik, minta ampun sama Tuhan. Hari ini angkat tanganmu yang mau dijamah Tuhan. Kita tolong Tuhan. Tuhan mau berdoa untuk setiap anak-anakmu Tuhan yang menyerahkan diri kepadamu. Berikan anugerah-Mu Tuhan, bebaskan dari setiap kecanduan di dalam nama Yesus. Bebaskan Tuhan, jamah Tuhan. Karena firman berkata, murid-murid Kristus harus sangkal diri, pikul salib. Kami mau yang setia Tuhan untuk mengiringmu Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan setiap Pastor Chris, Pastor Naftali bersama dengan seluruh rekan-rekan pelayanan di tempat ini. Kami mau melayani dengan setia semua jemaat-Mu Tuhan, berkati supaya kami boleh di hari kedatangan-Mu boleh bersuka cita karena kami semua dapat apresiasi dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, sebuah firman yang luar biasa ya. Saya juga diingatkan buat kita untuk tetap kejar mahkota kehidupan, kejar itu untuk sampai akhir tahun. Oke Bapak Ibu, hari ini ibadah kita juga ibadah yang spesial karena hari ini
telah lulus 5 peserta kelas SJ batch ke-8. Dan hari ini kita akan membagikan, Pastor Chris akan membagikan sertifikat untuk ke-5 peserta. Nanti ke-5 peserta yang pertama akan kita panggilkan, yang akan menerima sertifikat SJ adalah Ibu Merina. Boleh jemaat, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, buat Ibu Merina boleh tunggu sebentar dulu di sini. Dan peserta kedua yang telah lulus kelas Spiritual Journey Batch ke-8 adalah Bapak Sanjaya Purnomo. Dan peserta selanjutnya adalah Bapak Eng Tek Hin alias Air. Foto dulu sebentar Bapak. Oke, terima kasih untuk ketiga peserta. Silakan foto bareng. Dan ada 2 peserta lagi yang hari ini tidak hadir. Ada Bapak Sugi Gunawan dan Pak Robert juga. Selamat untuk ke-5 peserta. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat rekan-rekan kita yang telah menyelesaikan spiritual journey mereka. Selamat semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut ke selanjutnya untuk Bapak Ibu atau saudara sekalian yang mungkin pertama kali datang ke ibadah kami hari ini atau udah kedua kali, boleh mungkin ketersediaannya untuk mengangkat tangannya karena kami rindu banget buat sambut Bapak Ibu semua. Mungkin ada di sini. Oh ada di situ. Welcome home untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Di sebelah kanan juga ada ya. Oh iya. Selamat datang. Kami sukacita sekali menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang beribadah bersama kami. Kami tunggu juga nanti mungkin setelah ibadah ini. Jangan kemana-mana dulu, minta waktunya sedikit untuk beramah-tamah dengan Hello Team kami di sebelah belakang, di sebelah kanan ya kayaknya. Ya nanti ada yang akan menyambut. Welcome home untuk semuanya. Dan lanjut lagi ke pengumuman. Waktu yang ditunggu-tunggu juga buat kita, salah satu bentuk ibadah kita juga ke Tuhan adalah waktu untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. It's offering time. Persembahan Bapak Ibu boleh disiapkan melalui amplop, bisa melalui kris yang ada juga bisa, atau melalui transfer bank seperti yang tertera juga bisa. Dan sambil Bapak Ibu menyiapkan, aku mau share satu ayat tentang persembahan. Ayatnya itu ada di Mazmur 54 ayat 8. Ayatnya berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, mari untuk kesempatan memberi kali ini kita kasih sesuatu ini atas dasar karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan udah terlebih dulu baik sama kita, jadi ini adalah ucapan syukur kita ke Tuhan. Kita mau kembalikan semuanya untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jika sudah disiapkan, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk setiap berkat-Nya Tuhan di dalam hidupnya kami Tuhan. Terima kasih kami bisa memberi persembahan ini Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau yang berkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan persembahan ini Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan.
Kota Bogor akan dimenangkan, banyak generasi yang akan dimenangkan Tuhan. Banyak pekerjaan besar yang mau Engkau kerjakan di tempat ini Tuhan. Bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya Tuhan. Memberkati Tuhan setiap pemberian kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan kami memberi juga Tuhan, Kau juga akan berbuat sesuatu dengan hidupnya kami Tuhan. Terima kasih Bapak menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangannya Tuhan. Haleluya, amin. Dan mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Karena kita hari ini bisa ibadah, bisa praise and worship bareng-bareng, bisa enjoy setiap acara hari ini. Itu semua karena ada volunteers yang sudah kasih tenaga, kasih waktu semuanya. Dan kita mau sama-sama say thank you volunteers. Terima kasih semua volunteers. Tuhan berkati kalian berlimpah-limpah. Oke, saya akan masuk ke next pengumumannya. Onsite service minggu depan akan dilayani oleh Pastor Tini di Green Forest jam 9 di tempat ini untuk ibadah umum. Untuk Sikits juga kita ada ibadah di jam 9 hari ini. Oh iya, hari ini juga tadi saya lupa info di awal. Kalau hari ini Sikits juga ada Natalan di Ruko Sekre kita. Ya, sukacita banget mereka pasti hari ini karena bisa ada Natalan, ada ketemu Santa dan segala macam. Guru-guru Sikits udah melayani mereka di sana. Dan ada ibadah khusus anak muda juga Eros di jam 11.30. Buat Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, punya punya anak ponakan atau yang ikut Eros, boleh banget didorong untuk ikut ke ibadah kami yang 2 ini. Oke, nextnya. Doa onsite, kita juga ada doa buat Bapak Ibu yang merasa butuh sesuatu yang lebih lagi, mau berdoa bareng-bareng, punya pergumulan mungkin, atau setiap Sabtu jam 7 pagi belum ada kegiatan apa-apa, boleh banget kita mau mengundang setiap Bapak Ibu yang tergerak untuk berdoa, buat doa bersama-sama dengan kami di Ruko Sekre kami jam 7 pagi setiap hari Sabtu. Mungkin untuk info lebih jelasnya bisa ditanyakan ke carousel leadernya masing-masing. Next pengumumannya di belakang juga berhubungan dengan doa, kita ada kotak doa. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan khusus mengenai apapun yang rindu banget itu terjadi di hidupnya Bapak Ibu, boleh banget kami rindu ikut berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh masukkan setiap permohonan itu ke kotak doa. Dan kita mau berdoa bersama-sama, mau ikut berdoa buat Bapak Ibu melalui permohonan doa tersebut. Dan kotak doanya di sebelah kotak persembahan yang warna orange di belakang. Carousel, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan, kita ada beberapa carousel, ada khusus family, ibu dan Eros. Buat Bapak Ibu yang belum join ke carousel, boleh banget untuk segera join. Karena kelompok ini pasti benar-benar menjadi berkat buat kita. Kita bisa sama-sama saling membangun, saling mengingatkan, dan bertumbuh bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus di sini. Oke, nextnya. Setelah ini jangan kemana-mana dulu karena seperti biasa kita ada coffee time, ada waktu untuk berfellowship bersama-sama untuk semua jemaat ya, untuk beramah-tamah, update kehidupan dan lain-lainnya. Mungkin sekian pengumumannya, mau mengundang Pastor Chris buat tutup dalam doa. Ya, pagi ini siapa yang merasakan diberkati oleh firman Tuhan? Wow, thank you banget untuk Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Thank you banget untuk Pastor Robi, pelayanannya jadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kita tuh hidup dalam perspektifnya kekekalan. Jadi kalau tadi dikasih contoh untuk kita bisa melihat ke atas, artinya mata kita fokus ke atas. Demikian juga tentang rohani kita, hati kita fokus ke depan. Bicara tentang apa? Hal yang kekal. Amin. Amin. Hal yang kekal. Jadi siapkan untuk tahun 2000 masuki tahun 2026. Firman Tuhan ini pegang. Jadi kita orang-orang percaya itu
sebenarnya harus menjalani ketaatan. Harus taat. Sehingga apa? Kita beroleh mahkota kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan ini setiap hari mengalami perubahan-perubahan. Semakin lama segambar dengan Kristus. Itu goalnya. Tapi kembali lagi cuma CDC Bogor menjadi murid-murid Yesus. Rapat, kita merapat. Untuk terus kita mau taat. Katakan taat. Taat kepada Tuhan. Ya, ini yang kita terus mau jalankan. Sehingga Pak, kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you banget untuk hari ini firman Tuhan yang bagus banget. Jadi kita mau dapat sesuatu dari Tuhan tentang mahkota kehidupan. Ada banyak mahkota yang Tuhan kasihkan. Ada mahkota sukacita, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, dan mahkota yang abadi, yang luar biasa. Sekali lagi kita thank you banget sama Tuhan sehingga kita bisa beribadah sampai hari ini. Tahun 2025, beberapa hari lagi kita akan melewati. Kita bisa merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Siapa ini jemaat ini dirasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Urabasi, kita berbahasa roh sama-sama. Irabasi karabata rabaka. Urakata ramashika hayaraka. Uraka. Sikataraka yaramashika karabata. Jesus. Uraka yaramashyara. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu, berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memelihara umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan pandangan yang benar. Tuhan yang menuntun untuk kami bisa masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk di bulan Desember ini kami boleh merayakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat kami Tuhan. Kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh sukacita, kami beroleh pengharapan karena Yesus datang membawa kedamaian. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan. Diberi keberhasilan, diberi keberuntungan. Tuhan melindungi engkau kemanapun dan dimanapun kau berada. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan